Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membuat vlog yang ketiga. Pada vlog kali ini saya akan membahas tentang ATS sederhana dari relay dan LVD yang saya buat. Jadi ATS ini termasuk ke dalam ATS tanpa delay ya. Ini ATS-nya. ATS-nya ini outputnya tersambung ke terminal. Dari terminal sini terhubung ke terminal pembagi. Nah, yang satu ini ke sini, yang satunya lagi ke atas ke depan sana untuk TV. Nah, sebelum saya lanjut membahas ATS dan PLTS-nya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe dulu dan like video ini. Oke. Tapi sebelum saya bahas ATS-nya, saya mau bahas dulu per PLTS-an saya ini. Jadi saya akan bahas apa saja yang berubah dari video saya yang pertama. Oh iya, bagi kalian yang belum nonton video pertama saya yang bahas tentang apa spesifikasi lengkap dari rangkaian PLTS yang saya buat ini, saya sarankan untuk menontonnya dulu. Linknya akan saya taruh di pojok kanan atas. Oke. Nah, kita lanjut bahas PLTS-nya dulu. Jadi mulai dari panel surya, untuk panel suryanya ini masih sama dengan spesifikasi yang ada di video saya sebelumnya, masih 120 WP, masih sama ya, nggak ada yang berubah. Oh, lalu SCC-nya ini juga masih sama, nggak ada yang berubah. Ini ada voltmeter dari panel surya, ini sudah sore ya, ini 20 volt. Ini ada voltase baterai juga, ada voltmeter baterai, 14,2 sudah full ya. Sudah sangat full, 14,2 itu sudah 100% charging ya, sudah termasuk 100% charging. Lalu inverternya ini, nah ini inverternya ada yang berubah ya. Di sini dulu ada buck boost converter, step up step down, fungsinya untuk mengatur kecepatan kipas ini. Sekarang saya cabut karena rusak. Kapan hari itu ini step up step downnya panas, terus kipas ini tidak mau nyala. Pas saya cabut step up step downnya itu, terus saya sambungkan dari baterai sini ke saklar ini, mau menyala lagi kipasnya, berarti step up step downnya error ya, rusak. Saya ganti, tapi tidak saya ganti step up step down juga karena menurut saya ini nggak terlalu penting ya. Ternyata saya itu jarang ngatur kecepatan kipasnya ini, paling saya cuma nyalain matiin aja, nyalain nih satu atau nyalain dua-duanya. Kalau ngatur kecepatan jarang, jadi daripada pemborosan dana, langsung aja saya colok dari baterai langsung ke saklar, dari saklar langsung ke kipas. Ada saya bahas tentang saklar nih di video pertama saya. Lanjut, sebelumnya kan voltmeternya juga ada di sini. Sekarang saya ganti di sini karena voltmeter yang sebelumnya itu rusak gara-gara ke short konslet, kena besi-besi yang di sini. Besi penyaring udara yang saya pasang di inverternya. Sebelumnya itu voltmeternya itu kan tidak ada frame-nya ya. Ini ada frame-nya sekarang. Frame plastiknya, dulu itu tidak ada frame-nya voltmeter yang saya punya. Jadi pin-pin modul-modul besi ya di belakang voltmeternya itu ke short, konslet, kesentuh sama saringan udara besi di inverter yang saya pasang ini. Akhirnya saya ganti sama yang ada frame-nya. Terus saya tempel di sebelah sini. Ini terhubung ke baterai sini. Terus ini ada modul buzzer. Kalau voltasenya sudah sangat di bawah, untuk penanda aja kalau misalnya darurat. Terus baterainya ini di sini masih sama juga ya. Cuma saya tambahin akrilik di sini biar bagus aja. Nggak ada yang berubah dari spesifikasinya. Masih sama 37,5 ampere, 12,8 volt, LiFePro 4. BMS-nya juga ada yang berubah. Ini ada equalizernya, balancernya juga masih sama 2 ampere. Oke, kita lanjut bahas dari ATS-nya. Jadi di sini ATS-nya ini saya pakai relay. Coba saya cabut dulu ya, saya matikan saklar dari PLN dan PLTS-nya.
Ini ada lampu penerangan untuk saya rekaman, dia mati. Saya cabut coba. Jadi di sini saya pakai relay Omron MK2P. Jadi ini spesifikasinya untuk beban resistif ya kalau tidak salah. Dia bisa sampai 10 ampere, tapi untuk beban untuk beban induksi dia hanya bisa sampai 7 ampere. Ya, 7 ampere nih. Ada tulisannya. 7 ampere untuk beban induksi, tapi 10 ampere untuk beban resistif. Kalau ATS yang biasanya itu kan dia bisa sampai 63 ampere. Kalau ini kecil aja ya. Harganya juga murah nih, hanya 30 ribuan. Terus dudukan soketnya ini harganya juga cuma 5 ribuan, MCB-nya 8 ribu. Terus terminalnya ini harganya sekitar 7 ribuan. Murah aja dibandingkan sama ATS pada umumnya. Ini jauh lebih hemat ya untuk PLTS skala kecil kayak begini daripada beli ATS yang 300 ribuan itu. Mending saya bikin sendiri yang seperti ini. Hanya sekitar 100 ribuan lah saya habisnya dengan ongkir. Ini tersambung untuk coil dari relaynya itu tersambung ke LVD di SCC saya. Jadi SCC saya ini support fitur LVD. Makanya saya tidak pakai LVD yang modul itu lagi. Karena SCC saya ini sudah support LVD. Ini loadnya ini dia akan mati kalau sudah voltasenya turun di 12 volt, dan akan menyala lagi kalau misalnya voltasenya ada di 12,9 volt. 12 volt itu kondisi baterainya di 10%, 12,9 volt itu kondisi baterainya di 30%. Jadi ketika baterainya sudah sampai 10%, maka nanti ATS-nya ini akan berpindah ke PLN. Tapi kalau baterainya sudah terisi sampai 30%, baterai dari PLN ini akan berpindah ke PLTS secara otomatis. Oke, kita mau coba tes dulu ya ini bagaimana cara kerjanya. Jadi di sini ada gambar load ya, gambar lampu. Kalau menyala itu artinya dia sekarang dari PLTS. Oh tunggu, saya nyalakan dulu inverternya. Kalau sudah menyala, yang kipasnya nomor 1 saja, biar awet. Jadi di sini kalau menyala, itu artinya dia ininya akan mengambil dari PLTS. Nih LED-nya menyala. Kalau LED menyala itu artinya PLTS. Kalau LED-nya mati artinya PLN. Coba kita pencet. Ini sekarang nyala lampunya, kalau dimatiin, artinya dia akan ngambil dari PLN. Nih, mati juga LED-nya, artinya dia dari PLN. Ini untuk MCB input ke relaynya. Kalau misalnya mau dimatikan secara manual, ini kan sekarang posisinya PLN ya. PLN. Ya, PLN. Kalau kita matikan PLN, matikan. Kalau kita nyalakan PLN, nyala. Sekarang kita ubah ke PLTS. Nah, pas kita ubah tadi nggak ada klip kan? Nggak ada kayak klip kedip gitu. Kita matikan PLTS. Nah, matikan. Sekarang ini kondisinya dari PLTS nih, menyala LED-nya PLTS. Di sini juga menyala LED-nya dari PLTS. Dan lanjut. Nah, untuk skema dari ATS ini saya sudah buatkan. Ada 2 skema. Jadi ini skemanya bisa kalian download. Linknya ada di deskripsi, saya taruh. Ini skema yang saya buat. Pertama ini ada skema ATS jika LVD-nya itu memakai SCC ya. Jadi bagi kalian yang punya SCC support LVD bisa pakai skema yang ini. Tapi untuk kalian yang SCC-nya belum support fitur LVD bisa pakai skema yang ini. Perbedaannya hanya di saklar sini saja. Saklar ini untuk memutus dan menyambungkan secara manual. Misalnya ini. Kalau di SCC sini nggak perlu pakai saklar kan ada tombolnya. Tombolnya itu untuk di SCC saya ini set. Jadi kalau kita pencet, dia akan berubah dari PLTS ke PLN atau PLN ke PLTS. Berubah ya.
Kalau dipencet ada suaranya. Nah, jadi untuk yang memakai LVD, dia tidak ada tombolnya, makanya kita pasang secara manual di sini. Saya akan bahas secara singkat ya. Untuk skemanya ini bagaimana cara kerjanya. Jadi skema ini ketika PLTS mati, ketika baterainya habis, maka LVD akan cut off ya. LVD ini akan cut off sehingga output dari relay ini akan berpindah ke PLN. PLN ini akan masuk fasanya ke MCB. Sebelum masuk ke relay, dia akan masuk ke MCB dulu untuk pengaman. Nah, dari MCB sini masuk ke nomor 5 untuk fasanya. Lalu untuk netralnya masuk ke nomor 4. Nah, untuk input dari inverter, netralnya ini langsung masuk ke relay ke nomor 3. Lalu untuk fasanya masuk dulu ke MCB. Lalu dari MCB masuk ke nomor 6. Oke, paham? Jangan sampai terbalik ya. Lalu di sini ada nomor 1 dan 8 tuh keluaran dari relaynya. Untuk 1 itu yang keluar nanti netral. Untuk 8 tuh yang keluar tuh nanti fasa. Oke. Lalu ada nomor 2 dan 7. Nomor 2 dan 7 itu input positif dan negatif dari LVD. Nah, sebenarnya enggak apa-apa terbalik. Antara 2 dan 7 itu mau positif negatif enggak apa-apa. Tapi kalau terbalik itu nanti LED-nya ini tidak akan bekerja ya. Tapi kalau misalnya terbalik, sebenarnya bisa bekerja. Bakal bisa berpindah, tapi nanti LED-nya tidak akan berfungsi. Oke. Kalian sesuaikan saja. Kalau di relay saya itu yang nomor 2 itu negatifnya, dan yang nomor 7 itu positifnya. Untuk relaynya itu ada beberapa jenis varian. Untuk relay MK2P-nya ini ada varian 12 volt dan 24 volt. Kalau baterai kalian itu 12 volt, pilih yang 12 volt. Kalau baterai kalian 24 volt, pilih yang 24 volt. Oke. Nah, bahan-bahannya sudah saya tulis juga di sini apa saja. Dan juga bisa kalian download, ada di deskripsi link skemanya. Jangan lupa sebelum download untuk subscribe ke channel saya. Oke, untuk dukungannya biar channel saya bisa berkembang ke depannya. Ini ketika nge-switch, ini ada TV. TV-nya ini menyala ya. Tunggu saya setting YouTube dulu. Nah, itu menyala ya. Saya coba pindahkan, ini sekarang posisinya PLTS ya. Saya coba pindahkan ke PLN. Apakah akan mati? 1, 2, 3. Tidak mati ya. Saya pindah lagi ke PLTS 1, 2, 3. Tidak mati. Jadi mungkin sekian video vlog dari saya. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Oh iya, saya mau ngejelasin kenapa saya itu lama sekali baru ngupload video ya. Jarang sekali ngupload video. Mungkin ini dari video terakhir saya sudah lewat berbulan-bulan ya. Jadi saya ini tidak bisa sering-sering ngupload video karena sibuk ya. Saya ini posisinya masih pelajar, masih sekolah. Jadi Senin sampai Jumat saya sekolah, pagi sampai sore saya sekolah, malamnya kursus. Sabtu Minggu saya kadang tidak di rumah ya. Sabtu Minggu itu kadang saya nginap di luar rumah. Jadi saya tidak bisa bikin video untuk nge-review PLTS ini. Oke, jadi mungkin itu saja. Sekian dari saya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.